Suara saya sudah bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Ya, terima kasih ya. Ini sudah menyempatkan hadir. Terima kasih atas semangatnya ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi hari ini kalau bisa kita selesaikan gitu ya. Kalau bisa 30 menit, alhamdulillah, tapi intinya kita membahas 6 soal yang tadi kita share bareng ya. Nah, tujuannya adalah jadi semangatnya meskipun kita PJJ ya, meskipun Anda siang tadi bekerja, namun target kita jadi mata kuliah konsep pemrograman adalah merupakan mata kuliah inti di prodi TI Teknik Informatika, sehingga ya wajib seorang mahasiswa di jurusan IT harus bisa ngoding. Sama seperti kalau jurusan tata boga ya harus bisa masak. Jurusan pilot ya harus bisa menerbangkan pesawat terbang, gitu kan ya, sesimpel itu. Jadi semangatnya kita harus bisa dapat ilmunya, nggak cuma dapat lulus saja, tapi juga dapat ilmunya. Sehingga lulus itu Anda punya kompetensi sebagai seorang programmer, gitu ya. Nah, tadi seperti yang sudah tertulis di ini, saya lihat lagi ya. Rizky ya, tadi sudah ada yang memilih mengerjakan soalnya ya. Nomor 1 Rizky, nomor 2 Natasha, 3 Sika, 4 Dava, 5 Yavi, 6 Jidan. Kita ikuti aja urutan ini ya, mulai nomor 1. Nah, nanti Rizky ada nggak sekarang? Coba. Ada, Bu. Ada ya. Ada. Baik. Jadi silahkan di share screen, tunjukkan soalnya dulu, dibacakan soalnya dulu, baru jawabannya ditunjukkan. Ya, silahkan Rizky, bisa dimulai. Oh, saya set host dulu ya, kayaknya Rizky nih. Rizky Anugrah ya, betul? Ya, halo? Bu. Ya, betul, Bu. Oh ya. Oke, sudah saya set sebagai host, silahkan untuk share screen. Oke, jadi untuk soalnya seperti ini ya. Si percobaan 1, ketik dan jalankan 6 contoh program yang ada dalam buku Programming in C, Stephen Gotchan, Chapter 3, Compiling and Running a First Program. Bandingkan keluaran yang didapatkan dengan keluaran yang sudah ditampilkan di bawah setiap contoh program tersebut. Nah, bukunya tertaut di web yang sama juga. Nah, bukunya di sini. Kalau kita scroll dari atas, cari chapter 3, nanti akan ada seperti ini, compiling and running the first program. Nah, jadi ada banyak program. Oke, jadi untuk soalnya seperti itu. Untuk soalnya disuruh milih berapa soal? Ya. 6 ya? 6 ya? Diminta untuk menjalankan 6 contoh program ya? Ya. Nah, 6 contoh program, dan di sini juga ada 6 program. Ada program 3.1, ada program 3.2, program 3.3 sampai program 3.6. Jadi di sini kita juga diharuskan untuk mempraktekkan juga di masing-masing device masing-masing dan lihat apakah hasilnya dibandingkan hasilnya. Nah, ini saya ketikkan ulang kodenya atau saya presentasikan PDF yang... Kalau sudah dibuat kodenya, nggak apa-apa, langsung saja tunjukkan. Belum semuanya. Belum sih. Kalau belum, di copy paste aja nggak apa-apa, nggak usah diketik. Oke, jadi yang pertama... sudah bisa ditunjukkan, belum kita create bareng, gitu aja ya. Oke.
Oke, langsung saja ya, langsung aja, Iya. langsung aja lah pakai Visual Studio Code saya. Untuk program pertama kodenya seperti ini /hashtag include stdio.a bla bla bla. Kita Mungkin kopikan lebih ke ke ini kode untuk apa gitu. oke. Ini untuk kode program Di copy dulu 3.1 aja, Writing. di copy ke Ya, editor dulu. Di copy ke oke. editor dulu, dijalankan, nah baru kita bahas ini tentang apa. Oke. Paste, kita Ditata ya, compile, code-nya ya. ditata, indentasinya Oh, ditata, oh, terus kasih enter iya nih. antara stdio sama in itu. Enggak, itu kayaknya nggak perlu deh, itu enter. Enter itu justru Iya. antara stdio sama min. Oh, nah, oke. Kalau sudah kita compile, nah kalau ngeran itu ada di bawah. Jadi kalau misal kurang kelihatan, saya sunsun deh. Oke, yang di Ini terminal pakai ini apa ya, ya? Visual C ya? Pakai apa ini? Visual Studio Code tuh. Oh, Compilernya pakai jadi ya, git dc min.c min o ya. script o main.exe. Jadi compile file main.c untuk dijadikan file main.exe. Karena kalau cuman langsung compile main.c, outputnya jadi a.exe ini. Oh, oke. Ya, Tapi bisa kan outputnya mana? ya untuk outputnya tinggal ketik nama exe-nya aja. Kalau mau yang Oh, a ya bisa, dijalankan. ya jalankan, main juga bisa. Dan outputnya programming is fun. Kalau yang ada di buku outputnya berupa programming is fun juga. Jadi Ya, untuk yang pertama sama. oke. Coba balik lagi ke code-nya tadi. Ini Nah, ini jadi kesimpulannya ya untuk adik-adik yang ada di sini perhatikan bahwa kita mengulangi lagi. Penyusun utama bahasa C adalah fungsi, gitu ya. Kalau Anda lihat tadi di videonya, jadi penyusun utama bahasa C adalah fungsi. Di dalam sebuah editor, dalam satu buah source code, minimal ada sebuah fungsi, yaitu yang bernama min. Min didefinisikan sebagai sebuah fungsi dengan tanpa return value atau void. Boleh dituliskan void, boleh dituliskan kosong. Dan return value-nya adalah integer, bertipe in. Gitu. Jadi deklarasinya in main void. Diawali dengan kurung kurawal buka dan diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Karena tujuan kita ini untuk menampilkan tulisan ke layar, yaitu programming is fun, sehingga kita memanfaatkan sebuah fungsi yang namanya printf, maka kita harus mengimport di mana file printf itu berada, di mana fungsi printf itu berada. Yaitu ternyata berada di dalam file header yang namanya stdio.h. Sehingga kita harus mengimport header yang namanya stdio.h dengan cara menuliskan preprocessor directive include. Itu keterangannya kode ini. Ada yang ditanyakan tentang ini? Kalau ada yang bertanya langsung unmute saja. Langsung ngomong ya. Ada tambahan dari Rizky? Oke, tidak ada. Lanjut nomor 2. Apa soal berikutnya? lanjut Coding berikutnya. contoh kedua, program 3.2 saya copy paste dulu ke Visual Studio Code. Nah, dirapikan ya. Karena Ya, kode itu harus rapi supaya mudah dibaca.
indentasi itu penting untuk melihat mana blok program yang dieksekusi oleh fungsi tersebut. Lanjut, run. Compile dulu ya, baru di run. Tadi ada yang tanya linking apa gitu ya. Ini sambil nunggu Rizky bekerja. Jadi ada suatu halaman yang menunjukkan bahwa sebuah aplikasi kita itu adalah terdiri dari file fungsi yang kita buat, seperti di dalam contoh ini adalah min.c, plus itu fungsi-fungsi yang lain, yaitu yang ada di dalam file header-header itu. Nah, itu kita gabung, kita build bersama-sama, kita linking, itu kita gabungkan gitu. Karena kita ternyata ketika bekerja itu menggunakan fungsi-fungsi yang lain. Jadi seperti contoh ya, analoginya begini, ketika saya membuat nasi goreng gitu ya, saya nggak membuat semua dari nol. Tapi untuk kebutuhan print, untuk kebutuhan membuat misalnya nasi goreng bakso sama sosis gitu. Nah, sosisnya itu saya nggak bikin dari nol, baksonya juga nggak bikin dari nol. Tapi saya beli jadi. Nah, karena beli jadi, maka saya harus mengimport ya sosis, kemudian bakso tadi itu misalnya saya beli, maka saya import jadi, siap pakai gitu. Saya nggak meng-create dari nol. Seandainya saya meng-create dari nol, ya udah isinya cuma function yang kita bikin saja, berarti tanpa mengimport file.h itu, header itu. Gitu ya konsepnya ya. Oke, di run keluarnya apa? 2 baris. Oke. Ya. Run Ini sama ada seperti sebelumnya. line, bedanya 2 line kalau ada 2 baris. Jadi kalau kita lihat di kode ini terdiri dari fungsi min, terdiri dari 3 statement. Statement pertama baris 5. Statement kedua baris 6. Statement ketiga return. Ya, kenapa ada return 0? Itu karena ada return value-nya integer tadi loh, ya. Gitu. Nah, untuk ganti baris pakai \n. Ya. Satu statement itu adalah sebuah perintah yang diakhiri dengan tanda titik koma. Misal nggak ada statement apa-apa, tiba-tiba titik koma itu sudah dianggap satu statement. Misal di baris 7 coba kasih titik koma gitu. Tiba-tiba titik koma. Nah, itu satu statement juga. Coba di run lagi, di compile, di run lagi. Error nggak? Jadi satu statement itu adalah sebuah perintah yang diakhiri dengan titik koma. Sama maksudnya. Tidak ada errornya. Sama tanpa aja. error ya, sama saja. Jadi titik koma tanpa ada perintah itu artinya ya perintah tanpa arti gitu. Tanpa meaning ya. Oke. Compile. Outputnya seperti ini. Iya, coba diterangkan, Rizky. Jadi apa maksudnya? Ada outputnya, ada tulisan testing titik 3 kali, dilanjutkan oleh titik 1 di beda baris, lalu ganti baris lagi titik 2, ganti baris lagi titik 4 kali, lalu angka 3. Setelah itu tidak ada. Artinya apa? Jadi saya tambahkan ya. Jadi ini ada karakter khusus ya yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan khusus. Contohnya kalau kita ingin ganti enter, ya apa caranya nulis enter? Kan nggak bisa ya kita nulis enter, ditulis enter gitu kan, ya nggak mungkin. Di codingnya itu loh ya. Nah, untuk ganti baris, kita menggunakan \n itu. Untuk tab \t, nah itu ada banyak ya nanti \/ apa itu banyak. Saya nggak hafal juga apa saja itu ya. Yang saya ingat cuma tab, enter gitu. Nah, ini setiap kali ada \n itu pasti ganti baris. Jadi meskipun ini hanya di baris 5 saja, satu baris ini, tapi pada
faktanya ketika di run berarti ada enter sebanyak 1, 2, 3, 4. 4 enter. Jadi pertama testing, kedua 1, berikutnya 2, berikutnya tanpa isi apa-apa tadi. Ya, baru 3 gitu. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Lanjut ke program keempat. Kalau ini ada penjumlahan yang dikit, jadi mungkin langsung saja copy, paste. Oh, copyin dulu bentar. Masukkan aja. Nah, ini sambil Rizky mengerjakan ya, sambil coba langsung di run ya, Rizky. Oke. Nah, ini fungsi ini baris nomor 5 itu mendeklarasikan sebuah variabel bernama sum. Variabel sum bertipe data integer. Kemudian variabel sum diisi dengan penjumlahan antara 50 dan 25. Hasil penjumlahannya disajikan pada baris 7. Sum ditampilkan karena sum bertipe data integer, maka dibutuhkan ya letak di mana hasilnya nanti dikasih %i. Jadi %i itu adalah apa? %i adalah tempat di mana jumlah tadi 75 itu ditampilkan. Ya, dan kenapa kok %i? Kok nggak %d, f atau apa? Nah, untuk tipe data bulat itu bisa pakai %i atau %d. Apa bedanya ya i sama d ya? Nah, besok kita bahas pertemuan berikutnya. Ya, jadi ini tambahannya adalah pertama, mendeklarasikan variabel bernama sum bertipe data integer. Sum diisi dengan penjumlahan 50-25 dan hasilnya ditampilkan di baris ke-7. Ya, dengan printf dengan 2 argumen. Tadi kan sebelumnya printf-nya cuma 1 argumen ya. Ini printf dengan 2 argumen, pemisahnya adalah tanda koma. Yang pertama adalah print the sum itu, 2 argumen berupa nilai yang akan disajikan, yaitu nama variabelnya. Ada tambahan, Rizky? Oke. Lanjut. Program terakhir ya? Mau hampir terakhir. Kelima atau keenam? Nah, sambil Rizky merapikan, coba kita lihat. Kok tadi variabelnya yang dibuat ada 2, sekarang yang dibuat ada 1 ya tadi ya. Sekarang 3, itu value 1, value 2, dan sum. Nah, karena maunya 3 variabel ini bertipe data sama, yaitu integer, maka kita bisa mendeklarasikan dengan hanya 1 baris, nomor 5 itu. Nah, kita isi value 1 dengan 50, value 2 dengan 25, terus dijumlahkan. Nah, ini sama persis sebenarnya hasilnya. Ya, hasilnya kan sama persis seperti sebelumnya, 75. Cuma yang sebelumnya yang kita tambahkan, kita assign ke sum itu adalah nilai langsung. Sekarang tidak nilai, tapi melalui variabel dulu. Disimpan di variabel dulu yang namanya value 1 dan value 2. Hasilnya kita sajikan, ingat sekali lagi tadi, bahwa di %i, di mana letak %i, itulah nanti di mana kita letakkan variabel-variabelnya. Nah, ini karena variabel yang terlibat di dalam printf ini ada 3, yaitu value 1, value 2, dan sum, maka kita menggunakan 4 argumen ini ya. Printf dengan 4 argumen. Nah, urut nanti yang tampil adalah value 1 dulu di off itu, kemudian value 2 di n %1, dan is baru sum. Ini outputnya yang bawah ini ya. Oke, lanjut. Terakhir. Oke, untuk output yang terakhir, yang comments. Nah, komen ini sebenarnya tujuannya adalah membuat komentar ya. Bagaimana kita membuat tulisan tapi sifatnya nggak kena, tidak dieksekusi gitu. Jadi cara kita menambahkan komentar itu adalah bagian program yang tidak dieksekusi, tidak dikompil, yaitu dengan cara kalau satu baris pakai backslash, 2 backslash, kemudian kalau multi line nanti pakai kurung backslash bintang, terus kalimatnya bintang backslash. Itu kalau multi line.
Ayo, Dilan. Sama? Oh, soalnya sama ya. Cuma kita tinggal ngasih komentar gitu aja ya. Jadi ya, Iya. baris 7 itu adalah mendeklarasikan variabel. Baris 9 sampai 11 adalah mengassign sebuah nilai ke variabel yang diinginkan. Terus display the result. Oke, gitu aja. Makasih ya, Rizky. Bisa ditutup, Rizky. Kita lihat berikutnya siapa ya. Natasha ada hadir? Ada, Bu. Ya, Dwiki langsung komen iya. aja, Dwiki. Dwiki mungkin ada yang tanya. Sambil nggak apa-apa. Siapa tadi? Natasha harus saya dulu ya. Bentar. Siapa tadi namanya? Natasha. Kok nggak bisa? Kok nggak bisa ya Natasha? Natasha. Oh, tadi tak jadikan host ya, Rizky ya. Coba Rizky, host apa? Co-host. Set saya sebagai host dulu. Ya, Bu. Oh, ini aja Natasha langsung di-set sebagai co-host. Apakah sudah? Bu Tika sudah saya jadikan host kembali, Bu. Oh ya. Bentar. Natasha. Oh, kok belum? Belum tuh. Aja. Gak apa-apa, langsung ke Natasha aja deh yang di-set sebagai ini. Host. Rizky. Soalnya saya sudah bukan host lagi kalau di punya saya. Oh, jadi nggak bisa ya? Ya. Nah. Oh, ini reclaim host. Oke, sudah. Natasha. Oke, sudah. Make co-host. Oke, sudah Natasha. Ya, Bu. Ini soalnya dulu ya, Bu? Iya, tunjukkan, bacakan soalnya. Share screen dulu? Belum ya? Ini Bu soalnya. Jadi untuk soalnya nomor 2, tuliskan sebuah program untuk menghasilkan tampilan kalimat-kalimat berikut ini. Sebentar saya share. Jadi ini hasil program saya. Ya. Menggunakan. Jadi untuk ganti barisnya dikasih backslash n itu ya. Iya, untuk ganti baris. Bisa dijadikan satu sebenarnya, cuma lebih enak dilihat kayak sini. Iya, betul. Jadi kalau dibuat satu baris ya kayak tadi. Kayak 1, 2, 3 tadi ya. Ini sudah ini nomor panjang. berapa tadi ya? Ya, seperti itu. Wah, keren Natasha sudah bikin kayak gitu. Oke, bisa di-run Natasha? Iya, Bu. Oh ya, sebentar. Apa sudah terlihat? Iya, sudah. Tapi hasilnya mana? Oh, sebentar. Hasilnya belum. Oh, sebentar, mungkin Bu. share-nya ya. Jadi outputnya nggak ya. kelihatan. Kan biasanya outputnya tuh di window tersendiri. Apa sudah terlihat, Bu? Oke, sudah. Iya. Sip, udah bener. Iya. Terima kasih ya, Natasha. Iya. Berikutnya. Simple ya yang punya Natasha, karena tadi udah diterangkan di yang berikutnya, yang sebelumnya tadi. Oke, bisa di-stop Natasha. Berikutnya. Sika. Ready, Sika? Saya, Bu. Bentar, saya set. Dari mana ini Sika? Aslinya.
Tinggal di mana? Aslinya sekarang saya asli dan tinggal di Blitar, Bu. Oke, kalau tadi Natasha dari? Saya dari Sidoarjo. Oke. Oke, Sika, silahkan. Bisa di-share. Ya. Oh, ini Natasha di-stop dulu ya, Natasha ya. Stop share dulu, ganti Sika. Sudah, Bu. Sudah. Sika, udah bisa kan? Share screen? Sudah. Ini untuk soalnya saya bacakan dulu. Nomor 3, tebaklah apa keluaran dari program berikut. Dengan program seperti ini. Dan yang keluar ini adalah disuruh nebak ini. Iya, testing 1, 2, 3. Dan ini kayaknya sama dengan yang tadi dikerjakan apa tadi? Sama tadi, Rizky. Iya, benar. Iya, ada. Persis sama deh. Beda, ada. Gimana? Ayo ditangkap. Yang beda, Bu. Beda, Bu. Apa bedanya? Bedanya Jika kalau apa yang bedanya? dikerjakan oleh yang pertama tadi ada N-nya. Jadi dia ke bawah. Kalau yang nomor 3 ini Gimana? Tadi siapa yang jawab? Kok tiba-tiba hilang? Ya, Sika, gimana Sika? Halo? Apa bedanya? Halo, Sika? Apa Ya. sih? Ya, Coba saya Sika lanjutkan. diterangkan bedanya apa? Bedanya tadi kalau yang ini walaupun print F-nya atau perintahnya itu beda baris, tapi ini jadi satu keluarannya nanti jadi satu baris gitu. Jadi testing 1, 2, 3 tanpa enter ke bawah. Itu. Udah dicoba bikin codingnya? Sudah, sebentar. Ditunjukkan. Nah, ini menjebak ya. Jadi yang apa sih maksudnya gitu? Tadi kok ada yang enter ke bawah, terus ini kok enggak. Tujuannya ini Anda supaya bisa compare, bisa membandingkan. Walah, ternyata kalau apa yang tampil di editor itu kelihatannya ke bawah, sebenarnya itu enggak ke bawah kalau di run. Intinya bisa ke bawah, bisa ganti baris itu ketika ada enter gitu loh intinya. Coba di run. Ya. Apa sudah terlihat? Iya. Oh, ini sudah. Mana? Hasilnya apa terlihat? Belum. Mungkin butuh waktu ya, jeda waktu kali. Ini hasilnya. Harus share screen, Mas. Nah, ini sudah. Ya, itu kan testing 1, 2, 3. Testing 1, 2, 3 tanpa enter ke bawah. Itu ya. Jadi apa kesimpulannya? Enter itu pakai /n gitu ya. Ya. Baik, Sika, bisa ditutup. Silahkan berikutnya. Ya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Yavi, silakan Yavi, terakhir Jidan. Cepet kan ya? Enak efektif gini. Permisi, Bu. Anda Saya nanti, nomor 5, Bu. Oh iya, Jidan belum tak set. Bentar. Kok Jidan? Yavi. Sekarang masih nomor 4, Bu. Lu ya dah? Iya. Oh, Yavi dulu wes kadung. Oh iya. Kadung tak set. Yavi dulu ya. Oh ya udah belum ya. Habis ini Dava ya. Soalnya untuk soal nomor 5 ini disuruh untuk mencari kesalahan. Jadi saya kopas dulu. Sebaiknya ketika ganti soal membuat baru aja. Apa namanya ini? Yavi. Iya, Bu. Ketika saya coba. ganti soal,
jangan dibuat satu file fungsinya banyak, jangan. Baik, Bu. Coba new aja, new apa namanya? New project. Bentar, Bu. Saya kepas terlebih dahulu untuk ininya. Saya rapikan terlebih dahulu. Ini untuk letak kesalahannya yang pertama. Yang pertama adalah di run nanti kan ini apa namanya? Ketika di run kan Anda bisa menunjukkan apa pesan errornya. Coba di run. Oh gitu, baik. Ya, jadi kita mencoba memperbaiki error ini sekarang. Oke, ya. Nah, gitu caranya. Jadi kita nggak menebak, tapi by indikator yang ditunjukkan. Pesan error apa tadi pesan errornya? Bentar. Ditutup aja soalnya. Yang pertama adalah Baris ketiga. baris ketiga. Ya. Yang bikin baris ketiga yang error ini. Ada ketik tadi. Oh, sorry. Ini ada keliru, bentar. Ya di copy paste lagi aja. Ya. Oke. Saya run untuk terlebih dahulu. Jadi untuk kesalahan yang pertama adalah di kata integernya. Kenapa? Ya. Karena di bahasa C ini kalau untuk mendeklarasi sebuah variabel terutama integer itu hurufnya harus kecil. Jadi ini saya ganti dulu yang pertama integer. Terus saya run dulu. Sudah selesai. Sifatnya adalah case sensitif. Jadi in besar, in kecil itu beda ya. Baik, nomor 5. Complete result. Apa salah? Ini kenapa salahnya? Karena tadi sudah dijelaskan untuk komentar itu ada 2. Yang pertama ada untuk single line comment. Lalu yang kedua adalah ada multi line. Nah, ini pasal di ini karena ini belum ditutup, karena ini hanya dibuka saja. Kita tambahkan untuk penutupnya di bintang, lalu di backslash. Jadi meskipun satu baris pakai multi line juga boleh, meskipun satu baris. Lalu saya run terlebih dahulu biar errornya lebih lanjut. Lalu di sini ada di baris ke-9. Di baris ke-9 ini kesalahan karena ini sudah benar, tetapi hanya kurang titik koma di belakang. Saya run terlebih dahulu lagi. Berikutnya. Saya run terlebih dahulu. Baris 10. Tidak apa-apa kita lompat ke yang sudah. Baris ke-7 itu ada kesalahan juga. Kenapa? Karena sama persis yang di baris ke-5. Tutupnya adalah bintang. Lalu dan lagi ada lagi di baris ke-8
Karena kalau untuk mencetak itu kalau misalnya ada semacam variabel atau argumen itu sebelumnya harus dikasih koma dulu. Nah, nomor 11 itu karena nggak ada pasangannya. Oh iya, Baris benar. 11. Sorry. Nah, Yang di kanan itu kan ada pesan itu. Baris 11 tokennya itu butuh pasangan. Baik, Dilan. nah. Jadi tadi kesalahan juga di nomor 3 ternyata, Bu. Tadi ya. yang sebelumnya garis begini menjadi baris ini, ya. Dihapus dulu itu yang. Nah, sekarang rapikan. Kasih 45 baris 45 itu diindentasi. Ya. Tap aja. Dan sebenarnya void itu juga ini baris 2 itu void. Itu harusnya kecil Ya. itu. Oh void. ya. Ya. Nggak tahu kok nggak error ya. Oh ya, benar-benar. Tadi kalau di sininya mungkin sudah semacam ya, ada compiler khusus kan. Iya. Jadi ya. Betul, dependen terhadap compilernya juga. Kalau void itu dihapus bisa nggak? Void dihapus. Di beberapa editor kan nggak perlu void dituliskan. Bisa. Nah, bisa karena juga, kan ya. Jadi void itu boleh ditulis, boleh enggak. Baik, terima kasih. Yafi. Terima kasih. Next. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang apa tadi? Dava. Halo Dava. Dava yang mana ini? Dava Aditya apa Dava Rizky? Dava Aditya, Bu. Oke. Udah saya set. Silahkan Dava. Saya bacakan dulu soalnya. Tuliskan program yang mengurangkan 15 dari 87 dan menampilkan hasilnya dengan pesan atau kalimat yang sesuai. Bisa langsung? Di sini saya menampilkan membuat sebuah variabel bernama value 1 yang berisikan 87 dan value 2 yang berisi 15 dan membuat sebuah ya. Sepertinya masih belum dikasih atau gimana? Kita tetap Oh iya, belum. Ini masih soal. Share screen-nya loh. Masih PDF ini yang kelihatan. Oh, iya benar. Sudah. Ya, sudah. Di sini saya membuat sebuah variabel bernama value 1 yang berisikan ini versi yang kedua ini. Apa namanya? Dava. Tadi kan di soalnya yang diminta langsung menambahkan value, bukan menambahkan variabel. Iya, nggak apa-apa, ini jangan dihapus. Di komen aja. Komen. Nomor 6 di komen, 7 di komen, coba. 6 di komen, 7 juga, 9 juga, 4 juga. Nah, berarti 4 ini cukup in value sum. Bikin bawahnya aja deh. In sum gitu. Jadi koma, 1 aja deh. Jadi koma. Di indentasinya yang rapi. Kok ditutup? Dirapikan, dimajukan gitu indentasinya. Terus di baris 10 indentasinya masuk. Kok nggak iso? Nah, sama dengan gitu kan? Oh iya.
Yang versi pertama kan mintanya gitu dia. Ya. Di soalnya, benar nggak? Ya benar. Sum spasi gitu loh, biar rapi tulisnya. Sum spasi sama dengan spasi, nah 87 dikurangi 15. Oke, yang di print cuma sumnya, value 1, value 2 nggak usah. Langsung di persen itu diganti 87, hasil dari 20, 87 dikurangi gitu. Iya, gitu. Ini langsung saya coba run. Ya. Kan soalnya gitu, coba ditunjukin deh soalnya lagi. Si nungguran. Mana outputnya? Mana outputnya? Dava? Belum keluar? Halo, Dava? Ya, Outputnya mana? ini sudah kelihatan. Mana nggak kelihatan? Iya. Oke, betul kan? Coba lihatin soalnya lagi, Dava. Tunjukin soalnya lagi. Bacaan. Bacakan soalnya. Bacakan. Tuliskan program yang mengurangkan 15 dari 87 dan menampilkan hasilnya dengan pesan atau kalimat yang sesuai. Nah, iya kan? Ya. Kan bukan menambahkan dua variabel yang berisi ini dan ini, enggak. Tapi untuk mengurangkan ini dan nilai 87 tadi. 87 dan berapa? Itu kan langsung nilainya, bukan variabel. Nah, itu Anda harus paham ini ya. Mengoperasikan nilai langsung dan mengoperasikan variabel langsung meskipun angkanya sama, tapi kan maknanya berbeda ya. Dava, paham ya? Paham. Yang lain, teman-teman yang lain paham ya? Oke, sekarang stop dulu. Ya, ada yang tanya? Udah ya? Maaf Bu, boleh Silakan. bertanya ya? Iya, Dwiki, silakan. Tadi penjelasan yang tujuannya ada return 0 di setiap programnya itu untuk apa? Nah, gini, makasih. Siapa ini tadi yang tanya? Siapa yang tanya? Dwiki. Dwiki. Itu ya, sebentar ya, Dwiki ya. Sebentar. Nilai. Sebentar. Nah, kenapa kok selalu ada return 0? Karena ini kita kan ada bekerja di dalam fungsi main ya, baris 2 itu. In main void. Main, fungsi main ini memiliki return value bertipe data integer. Tadi yang barusan ditutup tadi sama tadi. Jadi karena return value-nya integer, maka harus ada kata kunci return. Nah, return 0 itu kan integer. 1 ya integer, 2 ya integer gitu. Ya. Ini masih belum ada screen-nya, Bu. Iya, tadi barusan ditutup sama temanmu. Coba kita lihat nanti. Berikutnya siapa? Jidan ya. Bentar, Jidan. Bentar ya, sambil lihat codingnya Jidan. Sudah, Jidan bisa di-share. Suara saya terdengar, maaf. Bisa di-share. Jadi, Dwiki, kenapa kok ada return-nya? Itu karena harus mereturn value itu. Kenapa kok harus return value? Karena deklarasinya main itu adalah in main. Nanti lebih detailnya akan saya bahas di pembahasan tentang fungsi. Sementara itu dulu. Ya. Ya, saya juga lihat ini nomor 6. Nomor 6 ini kan gitu. In main void. Nah, ada return-nya. Itu maksudnya return 0 itu adalah nilai kembalian yang diberikan ke fungsinya. Fungsi main itu return value-nya bertipe in. Gitu. Apa artinya 0, 1, 2, 3 itu ada artinya sebenarnya. Ada yang return 0 itu artinya ya oke, selesai programnya.
nggak ada masalah, running oke, running fine, return 0. Gitu. Nanti lebih lanjut tentang itu akan kita bahas nanti di pertemuan ke-7. Baik, silakan, Gidan. Oh, iya. Mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gidan, saya berasal dari Bandung. Saya di sini akan menjelaskan soal nomor 6, yang dimana soalnya adalah tebaklah apa keluaran yang dihasilkan dari program ini. Nah, program ini saya kopikan dulu ke editor. Saya di sini memakai Visual Studio Code. Dirapikan dulu codingnya. Ya, untuk programnya sendiri, mungkin saya mengulang dari bahasan pertama. Saya akan membahas dari line 1 yang tadi sudah dijelaskan sih oleh Bu Tita. Yang pertama di sini ada include stdio.h, yang berarti sintak include di sini yaitu untuk memasukkan sebuah file atau library, yang dimana library-nya itu adalah stdio.hi atau singkatan dari standar input output, dan H-nya itu disebut header. Dan header di sini kenapa ya? Karena ini di bagian atasnya yang selalu ibaratnya sebelum memasuki program kita library-nya paling atas. Nah, lanjut kita ke line ketiga. Line ketiga ini adalah yang tadi sudah dijelaskan adalah fungsi. Fungsi utama dari bahasa C ini adalah main. Nah, ya, bahasa C menjalankan programnya berdasarkan fungsi ya. Lalu untuk integernya sendiri ini untuk jenis data yang menjadi balikan untuk fungsi ini. Dan untuk void ini yang berarti kosong atau bisa diartikan bahwa fungsi ini tidak memiliki input. Lalu kita masuk ke program. Di sini ada integer. Integer di sini ada integer answer dan result. Yang dimana answer di sini kita beri nilai 100 dan result adalah answer dikurangi 10, yang dimana artinya result adalah 100 dikurangi 10. Lalu kita print di sini. Oh ya, betul soal library. Kenapa sih kita harus memasukkan library ini? Karena dengan library ini kita bisa mengakses standar input output yang ada di bahasa C. Contoh yang kita akses di library ini adalah sintak print ini ya. Karena jika tanpa library ini, kita tidak bisa mengakses sintak printf ini. Untuk printf di sini ada suatu kata the result is %i/n, atau yang bisa disebutkan ini adalah jenis data integer untuk untuk resultnya di sini yang ditambah 5 ya. Nah, result di sini adalah hasil dari answer dikurangi 10. Yang dimana 100 dikurangi 10 itu adalah 90, dan resultnya di sini adalah 90 jadinya. Lalu ditambah 5. Jadi di sini sudah adalah hasil dari result ditambah 5. Dan untuk return 0 di sini, yang tadi sudah dijelaskan Bu Tita, bahwa ini adalah suatu balikan untuk fungsi ini, yang dimana return adalah balikan, dan nilai 0 ini yang berarti ibaratnya tidak ada, atau bisa dikatakan simpelnya tuh jalan keluar lah, atau exit untuk keluar dari fungsi ini, yang dimana bahwa fungsi ini sudah selesai dijalankan gitu oleh return 0 ini. Ya. Gitu. Nah, ini yang baru adalah di baris 8. Nah, itu ternyata yang kita tampilkan itu boleh berupa ekspresi aritmatika. Gitu. Kalau sebelumnya kan yang ditampilkan hanya variabel saja, kayak sum, value 1, value 1, value 2, gitu kan ya sebelumnya ya. Nah, ini ada yang baru, di baris 8 yang kita sajikan itu adalah ekspresi aritmatika, yaitu result plus 5. Atau result plus answer, gitu juga boleh. Ya. Pokoknya ekspresi aritmatika, nah itu diizinkan. Nah, saya ingin nambah lagi, jadi di baris 5, itu kan in answer, in result. Ini kita mendeklarasikan dua buah variabel, yaitu bernama variabel pertama answer, variabel kedua ada result. Nah, kita bisa, kebetulan tipe datanya sama, sehingga kita bisa menggunakan satu baris. Semisal mau kita buat menjadi 2 baris juga boleh. Jadi in answer titik koma, enter, coba jadikan 2 baris itu.
nggak usah di set nilainya, nggak usah di set nilainya, langsung titik koma aja. Nah, terus antara 6 dan 7 tuh sebaiknya dikasih enter. Nggak berefek sih, nggak berefek apa-apa, tapi lebih enak kan untuk dibaca gitu. Ya, lebih enak Jadi, dilihat. lebih enak dipahami gitu. Jadi indentasi, keberadaan indentasi dan enter itu berpengaruh ya terhadap apa? Terhadap kemudahan kita memahami program, bukan terhadap eksekusi. Buktinya tadi ganti baris atau apa, atau tidak ada ganti barisnya itu kan ya nggak apa, ternyata nggak berefek kan, yang berefek ya backslash n-nya ya kan. Sama seperti ini tujuannya hanya untuk merapikan program sehingga kita bisa mudah memahami gitu. Ini in answer, in result. Mau dikasih tipe data yang lain, misalnya char result juga boleh. Cuma masalahnya ya harus diperhatikan tipe datanya cocok enggak gitu. Nanti mengenai tipe data kita bahas minggu depan. Nah ini sudah jam 9, kita juga sudah selesai semua soal 6. Terima kasih ya. Silakan saya kasih kesempatan untuk bertanya satu kali lagi. Ada yang bertanya? Maaf Bu, boleh bertanya lagi ya? Ya silakan Vicky. Kalau misalnya yang di akhir baris itu, ada return 0, titik koma, kalau misalnya dihilangkan, apa error ya? Error pasti, coba deh. Coba Jidan. Kenapa? Karena coba diran ya. Kenapa? Ya karena diminta ada return-nya kok itu nggak dikasih gitu. Coba diran. Ya, ada pesan errornya ya. Apa pesan errornya? Mana? Masih starting, coba diran masih lagi. nge-build. Oh iya, ini intinya nggak bisa. Dia minta return value soalnya. Kalau return 1 masih oke, masih boleh. Intinya ada return value-nya dan integer, bilangan integer terserah berapa nilai. Dikasih 100 ya mestinya juga nggak apa-apa. Atau coba di stop dulu. Ctrl D atau Ctrl C ya. Untuk stop gitu. Ya merah tadi itu kayaknya. Stop. Ganti return 1 gitu. Bukan return 0 tapi return 1. Mana output-nya? Output-nya mana? Itu ya. Yang result is mestinya. Coba dibalikin yang benar dulu aja deh, result return 0. Coba dia. Kayaknya lagi error deh codingnya. Iya. Press any key to close it. Ya, jadi nah itu result keluar ya resultnya ya. Coba return 1 sekarang. Jadi 01 itu sebenarnya ada artinya sih, saya nggak tahu, nggak hafal. Coba dicari di internet ya. Apa artinya return 0, apa artinya return 1, itu ada, itu coding. Exit 0, exit 1 gitu. Itu tujuannya memberikan keluar dari program baik-baik saja, atau kode bahwa keluar dari program ada something gitu biasanya. Keluar ya? Ada hasilnya? 95 itu ya? Nggak tahu kalau 100 bisa apa enggak, karena itu kode sebenarnya. Kode yang kita berikan ke sistem. Artinya apa? Ya itu saya harus dilihat di dokumentasinya. Baik. Mungkin ada lagi yang bertanya? Nggak apa-apa deh, satu kali lagi. Tadi kan itu apa namanya, ada titik koma ya, maksudnya statement tanpa perintah. Iya. Terus itu ketika dijalankan dia nggak error, itu kenapa ya Bu kok bisa nggak error? Memang, lah kan titik koma nggak ada artinya.
kita nggak disuruh Oh, ngapa-ngapain gitu loh. Jadi ya ngapain error? Memang nggak ada yang error gitu. berarti kalau misalnya itu di printf ada titik koma 2 itu nggak error ya? Print F ada titik koma duluan. Ya 2. nggak sebelumnya, berarti sebelumnya print F. Iya, atau mungkin Iya, setelahnya itu kan di ujung iya, baris printf nggak ada titik masalah. koma. Intinya itu tidak ada arti Oh, apa-apa. Gitu. Perintah kosong gitu. Tapi nanti berefek ketika Anda pakai if else nanti akan saya tunjukkan. Makanya tetap saya sebut kenapa meskipun tidak ada artinya, tapi nanti pengaruh ketika if else. Kita main-main di if else, nah itu nanti akan pengaruh. Nanti akan saya bahas waktu itu ya. iya. Baik, terima kasih. Oke. Pertanyaan. Ya, next ada pertanyaan? Bu, Baik, sambil tunggu. boleh Iya, bertanya? silakan Niko. Niko, silakan. Apakah ada batas maksimalnya, Bu, waktu kalau kayak sekali menginisialisasi variabelnya, contoh kayak tadi yang int answer, koma, result, koma, contohnya sum gitu, apakah ada batas maksimalnya Enggak gitu, ada. Bu? Enggak ada Tidak ya? ada. Iya. Jadi selama misalnya kita pengen membuat 100 variabel namanya integer semua, bertipe integer semua, Iya, boleh. Koma, sampai tak capeknya boleh. iya, Asal tak capeknya itu apa? Tak penuhnya memorinya gitu. iya, Tapi cuma 100, cuma 1000 aja masih cukup lah. Kita loh, memori kita tuh sudah giga-giga ya kan? Gigabyte. Jadi pasti cukupnya lah. Oh, biasanya ya kita itu main pakai untuk data mining itu data jutaan nilai yang kita olah itu baik-baik aja kok komputer. Kok dulu zaman saya masih pakai komputer lama, pakai vektor yang ada di Java, itu sampai hang memang. Ya karena udah berlebihan memorinya. Kayak komputer sekarang udah bagus-bagus lah. Jadi masih bisa untuk menyimpan sampai berapanya. Yang diperhatikan tuh bukan berapa jumlah variabel yang dideklarasikan, tapi penamaan identifier-nya. Jadi misalnya result, itu kan cuma berapa kata? Result 6 ya, 6 kata. Nama itu 4 huruf, maaf. 4 huruf, result 6 huruf. Nah, kok di C itu dibatasi. Penamaan variabel itu tidak lebih dari 32 digit, ingat saya. Tapi ngapain sih kita menamai variabel sangat panjang itu? Kayak kurang kerjaan aja ya. iya, Penamaan variabel itu sebaiknya mewakili dari data apa yang disimpan. Jadi pakai alamat, nama, nilai, nah itu akan lebih bagus. Nggak terus A, B, C, D, E, jangan. Jadi penamaan variabel, penamaan fungsi, konstanta nanti, nah itu sebaiknya mewakili data apa yang disimpan. Hindari penamaan in A, in B, in C, itu sangat tidak disarankan. Ya sekarang ingat, nanti sebulan, 2 bulan, 3 bulan lagi pasti lupa. Gitu. Oke lanjut. Ada lagi yang bertanya? Saya senang kalau ada yang bertanya. Selama dia bertanya, enggak saya stop, kasihan. Ada yang bertanya lagi? Saya Bu. Silakan. Arya dulu. Bu, kalau saya lihat di step akhir itu ada titik koma, berarti itu harus ya, Pak ya? Iya, setiap statement harus wajib diakhiri dengan titik koma. Buktinya siapa tadi yang nggak pakai titik koma? Error kan? Tadi sebelumnya kan ada yang gitu. Oke, Bu. Error kan ya? Oke, lanjut. Ada yang tanya lagi? Kalau misal defaultnya tadi besar, tadi apa error, Bu? Coba dites, Bu. Di sini coba, misal. Ya, Saya kan tadi kan... coba dibilang. Gimana? Maaf, nggak terdengar. Kan tadi kan saya kan untuk yang di compiler yang di website kan untuk fontnya kan besar. Coba kalau misal ininya untuk fontnya dites untuk besar gimana? Apakah error? Putus-putus ya, saya kok putus-putus ya. Apa ya, maaf Mbak. Iya maaf, diulangi lagi ya. Gini, kan saya kan masih belum tahu. Semisal in main font-nya besar, itu gimana? Oh, V-nya besar. Oh, oke, coba ini tadi kan dia pakai ya V kan pakai interpreter yang ada di online. Coba V-nya dibesarin itu. Void. V-nya besar. Void baris 3. Oh. V-nya dibesarin. Coba Iran.
Bisa nggak? Mungkin agak jangan. Running ya, masih running. Nah, Nggak error mau void. dia. Oh, Karena Kalau sintaknya anu, sih, Mas. Sintaknya Ya. udah sekarang posisi kalau seperti dihapus, ini, jadi kita void-nya mengikuti dihapus. gitu. Nggak, soalnya yang tadi itu bisa, yang pakai online interpreter tadi bisa. Pakai apa tadi, Yavi? Interpreternya siapa tadi? Kalau di code block gimana? Pakai anu Bu, pakai apa? Bentar. Ini kalau di code block V tidak bisa, harus pakai V kecil. Ya. Namanya Ini sekarang coba di-run. namanya programis Bu. Oh, programis, miliknya programis. Ya. Coba di-run tanpa argumen. Kita nyebutnya argumen. Ya, void itu argumennya, void itu berarti kosong tanpa argumen. Bisa ya? Ya. Jadi void itu memang ini dalam sebagai argumen, kata void itu hanya untuk menekan saja bahwa ini fungsi main itu tidak punya argumen. Sama seperti kalau kita itu menuliskan positif 10, plusnya kan nggak perlu kita tuliskan ya. Betul kan? Tapi kalau negatif harus ditulis. Coba deh itu. Baris 8, answer sama dengan positif 10. Coba. Gantiin Jidan. Baris 8. Gimana, Bu? Maaf. Baris 8. Itu 100 itu kan angka positif kan ya? Iya. Coba kasih plus gitu. Plus positif. Nah, coba di-run. Keluar sesuai hasil nggak? 95 nggak? Keluar kan ya? Iya. Nah, artinya apa? Plus 10, plus 100 itu kan hanya untuk menekankan aja kalau bilangan itu bilangan 100 positif, ya kan? Artinya positif itu tidak wajib ditulis. Tapi kalau negatif, wajib. Nah, void itu juga gitu maksudnya itu. Void itu tanpa dikasih void, argumen min, fungsi min itu tanpa dikasih void. Itu sudah menunjukkan bahwa itu fungsi kosong tanpa argumen gitu loh. Fungsi yang tidak membutuhkan argumen. Untuk menekankan bahwa fungsi min itu tanpa argumen, tidak membutuhkan argumen, dituliskan void tadi nggak apa-apa. Fungsi void dalam hal ini itu adalah setara dengan tadi positif 100 tadi. Tanda positif boleh ditulis, boleh enggak. Gitu. Beda lagi nanti kalau void itu sebagai return value. Kalau sebagai return value wajib ditulis. Tapi kalau bukan sebagai return value, yaitu sebagai argumen tadi, itu boleh ada, boleh tidak. Oke, ada lagi yang mau tanya? Rasmi tadi angkat tangan ya? Silakan Rasmi. Halo Rasmi? Iya Bu. Silakan. Ini Bu, kita kan ada banyak aplikasi program ya atau coding. Salah satunya Visual Studio Code dan juga mungkin Codeblox. Apakah sintaknya itu sama di setiap aplikasi atau misalkan sintaknya include gitu kan Bu. Nah, kita mau coba di aplikasi lain, apakah juga sintaknya sama seperti itu Bu? Iya, makasih Rasmi, pertanyaan yang bagus. Karena kok ternyata lihat ini beda, lihat itu beda tadi ya. Secara umum sintaks bahasasi itu sama persis ya. Sintaks bahasasi, tata cara membuat bahasasi, membuat program dalam bahasasi itu sama sebenarnya. Nah, tapi karena developer itu beda-beda, ada Visual Code tadi, ada Code Blocks, ada Visual C, ya, ada Visual Studio. Nah, ada yang bawaannya programis, ada bawaannya REPL itu yang online itu. Nah, oleh karena itu mereka kadang developernya itu sedikit itu membuat pemakluman gitu loh. Bahkan kalau kita pakai code blocks, ketika meng-create new file itu kan nggak kosongan, sudah ada hello world-nya ya, sudah ada include stdio, include stdlib, plus dibuatkan in main void ya, saya lupa ada void-nya apa enggak, terus ada hello world-nya gitu, ada return 0 juga. Nah, di ini coba kalau kita bikin baru dan file new, coba dapat apa kita?
Inilah text file. Kalau new yang lain, C bisa nggak? New apa, Bu? Ini kan new text file ya, jadi berkosongan. Kalau new C itu bisa nggak? Coba New. file new file, milih C gitu boleh, bisa nggak? Gimana, Bu? Kayaknya masih Nggak belum ada ya? ada anunya, Bu. Belum Itu ada. belum ada engine-nya ya? Ya, benar, semacam engine-nya gitu. Oke. Makanya keluarnya text file biasa. Mestinya sudah ada mestinya. Lah ini. Wong ini sudah bisa ngeran kok. Coba new C. C. Jidan tadi bikinnya gimana? C kan? C lah. Ya, klik itu, pilih itu. Nah, kosongan kan dibikinkannya. Beda sama di CodeBlocks. Kalau di CodeBlocks langsung lengkap ada in-main-nya gitu. Beda-beda. Nah, jadi itu karakteristik editornya aja. Tapi kalau sintaks bahasa sih di mana-mana itu sama semua. Itu jawabannya ya Rasmi ya. Jadi ada sedikit perbedaan dikit, tapi dikit banget kok itu. Ya, tadi hanya sekedar itu toh, nggak terlalu ngefek lah. Oke, yang lain ada lagi? Yang bertanya? Makasih, Bu. Iya, sama-sama. Baik, jika tidak ada, iya silakan Rizky. Jadi kalau untuk saudaranya sih kan ada C Sharp sama C++ ya. Biasanya tuh kalau mainnya itu void main. Tapi kalau untuk C ini emang anunya int main ya Bu ya, apa deklarasi function-nya. Iya, dulu saya pakai Visual Studio juga gitu sama. Kadang in, kadang void gitu. Tapi kok tak lihat yang terakhir, ini kan lama banget ya. Sejak dulu tuh ya saya ngajar itu ya sudah pakai bahasa C. Nah itu void, saya ingat saya itu void main gitu. Kalau kenapa kok sekarang jadi in gitu ya? Jadi coba sekarang mana? Jidan programnya tadi mana? Jidan programnya tadi. Nah ini coba in main-nya tuh in-nya dihapus, gantiin void. Terus return-nya dibalik di komen. Karena void ya nggak ada return value-nya kan, di komen aja itu. Pak run, sekarang di run. Bisa nggak? Harusnya bisa ya. Keluar ya hasilnya itu min 195 ya. Nggak masalah ya sebenarnya. Min void dalam hal ini nggak apa-apa. Boleh berarti. Itu jawabannya apa tadi? Kakak tadi yang tanya. Boleh pakai void min itu boleh. Berarti terserah usernya yang tahu apa ya? Iya. Dulu saya juga pakai void min dulu banget. Tapi kalau pakai CodeBlocks nggak mau kayaknya. Coba deh. Kalau pakai CodeBlocks tak ganti void, kayaknya sempat saya nyoba gitu, nggak bisa. Oke, lanjut. Makasih Rizky pertanyaannya. Berikutnya ada yang tanya lagi? Sambil menunggu pertanyaan. Jadi mulai untuk minggu depan, persiapan minggu depan, Anda sebelum hari Selasa harus sudah melihat videonya ya. Video untuk tipe data. Jadi kedua itu babnya saya lupa ya. Tipe data operator itu seingat saya. Pokoknya lihat aja modul minggu kedua itu apa. Jadi hari Selasa sebelum pertemuan Anda harus sudah melihat itu dan sesi tanya jawab kita adakan di Selasa itu. Ya, gitu ya. Supaya jadi saya paham ternyata Anda tidak semuanya bisa punya waktu banyak untuk online. Jadi ya harus belajar dulu manual sebelumnya sendiri mandiri gitu. Baik, Jidan bisa di stop share-nya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu minggu depan di hari Selasa dengan sudah melihat videonya. Bahkan soal-soal bisa Anda pooling dulu, dituliskan di grup WA ya. Setelah Anda lihat video, langsung aja bikin pertanyaan jika ada yang ditanyakan di grup supaya nanti ketika kita bertemu itu langsung kita diskusi, langsung bahas apa yang perlu kita bahas. Itu ya. Baik, saya Airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Tugasnya langsung di-upload